Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membandingkan dua negara besar di Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina. Mana yang lebih maju, mana yang lebih sejahtera? Mari kita telah dari berbagai aspek ekonomi, sosial, kemiskinan, dan tantangan masa depan. Kita awali dari ukuran ekonomi GDP. Indonesia memiliki ekonomi yang jauh lebih besar secara nominal dibandingkan Filipina. Dari sisi pertumbuhan, Filipina menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi belakangan. Misalnya, kuartal 3 2024 Filipina tumbuh 5,2% year on year. Menurut Bank Dunia, proyeksi pertumbuhan Filipina ke depan cukup optimis dengan pertumbuhan yang didorong oleh permintaan domestik. Kedua, pendapatan per kapita. Untuk Indonesia, data World Bank menunjukkan GDP per kapita sekitar $4.876 Amerika Serikat. Sementara itu, Filipina punya GDP per kapita di kisaran $3.980 sampai $4.000 Amerika Serikat tergantung sumbernya. Bila dikalkulasi menggunakan PPP, Purchasing Power Parity, Filipina sekitar $10.376 Amerika Serikat. Ini menunjukkan meskipun GDP nominal Filipina lebih rendah, daya beli warga Filipina dalam konteks PPP cukup kompetitif. Yang ketiga, kemiskinan dan ketimpangan. Di Indonesia, angka kemiskinan versi BPS per September 2024 adalah 8,57% atau sekitar 24 juta orang. Namun, kalau menggunakan garis kemiskinan internasional, menurut World Bank, proporsi kemiskinan bisa jauh lebih tinggi karena perhitungannya memakai PPP. Di Filipina, data World Bank menyebutkan jumlah orang yang hidup di bawah ambang kemiskinan adalah sekitar 15,7 juta orang. Tantangan kemiskinan di kedua negara cukup nyata, tetapi metodologi pengukuran sangat memengaruhi angka. HDI-N Harapan Hidup. Menurut perbandingan negara, Indonesia memiliki Human Development Index sedikit lebih tinggi dibanding Filipina. Life expectancy Indonesia sekitar 71,15 tahun, sedangkan Filipina sekitar 69,83 tahun. Ini berarti dari segi kualitas hidup Indonesia mungkin sedikit lebih unggul. Pindah ke investasi sosial dan infrastruktur, Indonesia sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan proyek publik besar. Namun masih ada tantangan besar dalam inklusi, walau GDP besar, distribusi manfaat belum merata ke semua lapisan masyarakat. Filipina di sisi lain dihadapkan pada tantangan pembangunan yang meliputi kerentanan terhadap bencana alam, taifun, serta kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur dasar dan produktivitas. Filipina sangat bergantung pada pembangkit listrik berbahan batu bara. Menurut data Ember, proporsi pembangkit batu bara di Filipina cukup tinggi. Kedua negara memiliki potensi besar di energi terbarukan, tetapi ada kendala pendanaan dan regulasi. Misalnya dalam pengembangan panas bumi, geotermal. Jika Filipina bisa mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mengembangkan energi hijau, hal itu bisa menjadi salah satu jalur menuju kesejahteraan berkelanjutan. Pertama, peluang demografis. Filipina memiliki populasi muda yang besar. Demografi ini bisa menjadi dividen demografi jika dimanfaatkan dengan baik melalui pendidikan dan lapangan kerja berkualitas. Untuk Indonesia, meskipun jumlah penduduk sangat besar, tantangannya adalah menyerap tenaga kerja, memperkuat kualitas SDM, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah globalisasi. Kedua, integrasi internasional dan investasi. Indonesia bahkan menargetkan menjadi anggota OECD dalam beberapa tahun mendatang, yang bisa meningkatkan daya tarik investasi dan integritas ekonomi.
Filipina harus terus berinovasi dan melakukan reformasi struktural agar investasi produktif bisa masuk dan memberi dampak nyata bagi rakyat. Ketiga, reformasi sosial ekonomi. Untuk Indonesia, perlu adanya upaya lebih besar dalam mengurangi ketimpangan, memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan pendidikan dan kesehatan agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Filipina juga harus menghadapi tantangan terkait bencana alam, kelemahan infrastruktur, dan kerentanan fiskal sambil terus mendorong pertumbuhan. Kelebihan Indonesia, ekonomi besar, pendapatan per kapita lebih tinggi, nominal, HDI sedikit lebih baik, kapasitas pembangunan infrastruktur besar, dan aspirasi menjadi pemain global lebih besar, OECD. Kelebihan Filipina, pertumbuhan ekonominya kompetitif, potensi demografi sangat besar. Daya beli warganya dalam PPP cukup tinggi dan peluang energi terbarukan besar jika dikelola dengan baik. Kesimpulan sementara, meskipun Filipina menunjukkan banyak potensi, Indonesia saat ini berada di posisi yang lebih maju dalam hal ukuran ekonomi dan kesejahteraan rata-rata, terutama bila dilihat dari GDP per kapita dan aspek HDI. Namun, kemajuan tidak berarti semua orang sejahtera. Tantangan distribusi, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan masih besar di kedua negara.